Bro, berjumpa lagi. Sekarang kita masuk ke segmen ke-10 dari 11 segmen di kuliah minggu ke-11 mengenai dasar-dasar akustik. Pada segmen ke-10 ini kita akan membahas materi terkait dengan refleksi, absorpsi, dan transmisi suara. Konsep ini perlu diketahui karena di lapangan banyak yang mengistilahkan bahwa mereka menjual material akustik tanpa tahu sebenarnya fungsi dari material akustiknya seperti apa. Sebagai contoh, ada yang mengatakan bahwa saya punya bahan akustik dengan dengan kemampuan dia bisa menahan suara, tapi kalau dilihat materialnya sebenarnya materialnya porous atau berongga sehingga dia sebenarnya tidak bisa menahan suara. Tapi di lapangan banyak sekali terjadi miskonsepsi terkait dengan refleksi, absorpsi, dan transmisi suara. Pokoknya kalau di lapangan bahan-bahan yang terkait dengan parameter akustik disebut dengan material akustik atau bahan akustik, tanpa orang sebenarnya tahu, banyak yang tidak tahu bahwa fungsi dari material tersebut apakah untuk menyerap suara atau untuk menahan suara. Jadi di sini saya akan coba menjelaskan sedikit tentang konsep refleksi, absorpsi, dan transmisi suara. Terdapat banyak fenomena terkait dengan gelombang suara. Jadi ada beberapa fenomena yang kita perlu pahami seperti misalnya refleksi atau pemantulan, absorpsi atau penyerapan, transmisi atau penerusan suara, refraksi atau pembiasan suara, dan difraksi atau pembelokan suara. Saya akan coba jelaskan sedikit satu persatu di sini. Refleksi adalah sebuah fenomena atau pantulan refleksi atau pantulan adalah sebuah fenomena di mana suara yang datang pada sebuah permukaan dia memantul. Dan suara pantulnya ini merupakan akibat dari fenomena refleksi atau pantulan. Sebagian dari suara tersebut, jadi kalau dipantulkan ini tidak semuanya dipantulkan, ada sebagian yang diserap oleh material. Jadi dia masuk ke dalam materialnya, lalu kemudian energi suaranya diserap oleh material. Ini yang disebut dengan fenomena absorpsi. Sebagian suara juga sebenarnya diteruskan ke bagian belakang material, yang ini disebut dengan penerusan atau disebut dengan transmisi. Ada fenomena lain, kalau misalnya kita berbicara pada material, ada pada kasus misalnya kita punya material, ada sebuah misalnya bidang penghalang seperti ini, kita punya sumber suara di sini. Nah, si sumber suara ini pada dasarnya kalau dia melewati bagian ujung ini, dia bisa mengalami pembelokan atau difraksi sehingga suaranya masih bisa terdengar di sisi balik di belakang tembok ini. Ini adalah fenomena yang disebut dengan pembelokan, di mana suara berbelok pada material yang ujungnya dapat dianggap sebagai material yang tajam atau memiliki ukuran yang sempit. Jadi pada dasarnya dia berbelok, energi suaranya berbelok. Ada satu lagi fenomena gelombang suara yang disebut dengan pembiasan. Pembiasan ini contoh kasusnya adalah kalau misalnya kita punya sumber suara, dia akan mengalami fenomena pembelokan suara yang berbeda di siang hari atau di malam hari. Di siang hari suara akan dibelokkan ke arah atas, ini siang. Sementara kalau di malam hari suara akan dibelokkan ke arah bawah, ini kalau misalnya malam. Oleh karena itu, inilah alasan kenapa suara di malam hari dapat terdengar lebih jauh dibandingkan dengan siang hari. Ini adalah fenomena yang terjadi karena adanya pembiasan gelombang suara. Tapi kalau kita berbicara secara umum, material secara umum, tiga fenomena ini yang harus diperhatikan, yaitu fenomena refleksi atau pemantulan, fenomena absorpsi atau penyerapan, dan fenomena transmisi atau penerusan. Untuk refleksi, gelombang suara dapat dipantulkan apabila mengenai permukaan keras dan padat. Untuk refleksi ada bermacam-macam, ada yang disebut dengan spekular atau langsung memantul seperti ini, ada yang menyebar. Jadi menyebar ini dia pada dasarnya spekular tapi agak lebih lebar, ada yang difus dipantulkan ke segala arah, ada gabungan antara difus dan spekular, ada yang ada yang spekular tapi cukup menyebar, ada juga yang difus tapi fenomenanya cukup menyebar. Jadi pada dasarnya
Ini adalah parameter yang biasanya kita coba mainkan, terutama pantulan karakter pantulan ini apakah spekular, menyebar, difus, dan lain-lain pada saat kita mendesain sebuah material difusor. Pada dasarnya difusor adalah sebuah material yang digunakan untuk mengendalikan pantulan di dalam ruangan. Dan pada beberapa kasus, pantulan spekular ini adalah pantulan yang dihindari di dalam ruangan karena bisa menimbulkan cacat akustik di dalamnya. Dan kalau kita berbicara refleksi, ada parameter yang disebut dengan koefisien refleksi, yang merupakan rasio antara daya yang dipantulkan dan daya yang diterima permukaan. Jadi pada dasarnya karena ada suara tadi, suara tadi kan ada yang dipantulkan, ada yang diserap, ada juga yang diteruskan ke belakang. Jadi kalau di sini koefisien refleksi adalah pada dasarnya rasio antara daya yang dipantulkan, daya suara yang dipantulkan dengan daya yang diterima permukaan, seluruh daya yang diterima permukaan. Fenomena yang kedua adalah absorpsi. Absorpsi adalah fenomena di mana gelombang suara diserap oleh permukaan yang berpori atau lunak. Bisa saja penyerapan suara ini tidak disebabkan oleh material yang berpori, bisa saja karena fenomena resonansi, tapi nanti akan dijelaskan lebih detail. Tapi pada dasarnya adalah absorpsi terjadi apabila ada suara yang akhirnya diserap oleh permukaan material. Jadi ada energi suara pada permukaan material porus, dan energi suara tersebut berubah pada dasarnya secara mikro, dia berubah menjadi kalor di dalam serat-serat sini, sehingga suaranya sebagian suaranya akan diserap oleh material ini. Pada umumnya untuk untuk material penyerap terutama frekuensi yang menengah ke atas, dia biasanya materialnya berbentuk berpori dan lunak. Sementara ada juga beberapa penyerap suara terutama pada frekuensi rendah yang menggunakan fenomena resonansi di mana ada bidang yang ikut bergetar sehingga dia bisa menyerap energi suara pada frekuensi tertentu. Secara definisi ada parameter yang disebut dengan koefisien absorpsi. Kalau koefisien absorpsi didefinisikan sebagai rasio antara daya yang diserap oleh material dan daya yang diterima oleh permukaan. Jadi kita punya daya suara yang diterima oleh permukaan, ini yang diterima, ini semuanya, dan kita juga menghitung yang diserap oleh permukaannya. Ini makanya diberi nama wave absorpsi. Ada satu fenomena lagi yang disebut dengan transmisi. Gelombang suara ini dapat diteruskan melalui sebuah permukaan atau bidang batas. Untuk jenis-jenis transmisi suara ada yang disebut dengan spekula, jadi pada dasarnya dia diserap oleh permukaan dan di sisi selanjutnya dia hanya merambat pada arah yang sama dengan arah sumber suaranya. Ada yang dirambatkan kemudian suaranya menyebar di bagian belakang, ada yang sifatnya difus atau menyebar ke segala arah. Dan pada dasarnya koefisien transmisi atau dilambangkan dengan tau ini adalah rasio antara daya yang diteruskan, ini daya yang ditransmisikan, dengan daya yang diterima permukaan. Untuk material yang bersifat yang memiliki transmisi yang tinggi pada dasarnya umumnya adalah material yang masanya besar dan sifatnya keras. Jadi itu tadi banyak salah kaprah di lapangan yang mengatakan bahwa ini material akustik, tapi tidak bisa menjelaskan apakah fungsi dari material itu adalah untuk meningkatkan transmisi suara, untuk mengurangi transmisi suara atau meningkatkan performa transmisi dari suara, atau menyerap suara atau mengabsorb suara. Jadi kalau misalnya kita bicara transmisi adalah besar daya yang datang pada suatu permukaan material sama dengan besar daya yang dipantulkan, diserap, dan teruskan. Karena kita lihat tadi kalau kita punya sebuah material, besar daya suara total yang datang, ini, si W1 ini, nilai W1 ini sebenarnya adalah penjumlahan dari suara yang dipantulkan, suara yang diserap, dan suara yang ditransmisikan. Jadi kalau misalnya digambarkan dengan persamaan matematika, W yang dipantulkan, ini pantul, ini yang diserap, ini ditransmisikan,
Ini nilai totalnya adalah WI, atau di sini disebut WI itu maksudnya I insiden atau suara datang. Sehingga kalau kita tahu nilai Rho ditambahkan dengan alfa ditambahkan dengan theta, koefisien pantul, ditambahkan dengan koefisien penyerapan, koefisien absorpsi, ditambah koefisien transmisi, nilainya harus sama dengan 1. Itu tadi materi terkait dengan refleksi, absorpsi, dan transmisi suara. Sampai berjumpa di segmen terakhir, di segmen 11. Terima kasih.